Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya amal saleh menjadi sempurna. Kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mulia ini untuk melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami yang disusun oleh Ustaz Al-Fadil Ahmad Sabiq Ibn Abdul Latif Abu Yusuf hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembahasan penerapan kaidah dari kaidah yang ke-8, al-maisur la yasqutu bil maqsur. Sesuatu yang mampu dilaksanakan tidak gugur dengan adanya sesuatu yang tidak mampu dilaksanakan. Dalil dari kaidah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ini menunjukkan apa yang kita lakukan berupa amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini sesuai dengan batas kemampuan kita. Sehingga apabila ada sesuatu yang tidak mampu kita lakukan dengan sempurna, kita hanya bisa melakukan sekedarnya saja. Bisa melakukan tapi tidak sempurna, maka sesuatu yang tidak sempurna itu tetap harus dilaksanakan, tidak menjadi gugur. Ini gambaran umum tentang kaidah ini. Adapun penerapan kaidah, kita bacakan penjelasan dari al-mu'allif hafizahullahu taala. Silakan dibuka halaman 235 bagi yang memiliki kitabnya. Berkata al-mu'allif hafizahullah, penerapan kaidah ini telah dibahas secara terperinci oleh Imam Ibn Rajab dalam qawaid beliau. Maka saya nukilkan secara bebas dari kitab beliau dengan sedikit perubahan. Beliau yaitu Imam Ibn Rajab membahas masalah ini pada bab ke-8 dengan judul orang yang mampu melaksanakan sebagian ibadah dan tidak mampu melaksanakan sebagian lainnya, apakah dia harus melaksanakan yang dia mampu ataukah tidak. Jadi pembahasan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab, orang yang bisa melaksanakan sebagian ibadah, artinya tidak sempurna. Dia tidak bisa melaksanakan ibadah secara sempurna, maka apakah dia harus melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan kemampuan atau gugur kewajiban dari ibadah tersebut. Maka hal ini terbagi menjadi beberapa macam. Pertama, yang dimampui itu hanya merupakan wasilah sebuah ibadah dan bukan merupakan tujuan ibadah itu sendiri. Jadi ada wasilah, ada ibadah, inti ibadah. Seperti menggerakkan kedua bibir saat membaca. Orang kalau mau baca Al-Fatihah
maka dia harus apa? Menggerakkan bibir. Ya, karena qiraah itu membaca. Faqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Maka bacalah apa yang mudah bagimu di dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini Al-Fatihah adalah rukun salat. Maka orang kalau mau membaca Al-Fatihah, mau tidak mau dia harus menggerakkan apa? Bibirnya. Dia menunjukkan kalau batin ya tidak dianggap sebagai membaca Al-Fatihah. Bibirnya diam tapi hatinya membaca Al-Fatihah, maka ini bukan qiraatul Fatihah. Ini bukan membaca. Jadi dia masih belum menunaikan rukun salat ini. Nah, seperti menggerakkan kedua bibir. Nah, kemudian seperti menggerakkan kedua bibir saat membaca, melewatkan pisau saat mencukur rambut. Yang kedua, jadi orang kalau mau mencukur rambut, mau nggak mau dia harus apa? Melewatkan pisau cukur di atas kepalanya. Ada teknologi tanpa menyentuhkan pisau cukur kepala orang bisa botak, bisa terpotong? Ada? Apa? Sinar laser? Hah? Kemoterapi. Gimana caranya? Caranya? Oh, rontok itu. Bukan. Orang rambutnya panjang kemudian mau dipotong, gimana caranya? Ada nggak cara tidak menyentuhkan pisau cukur gunting di rambutnya? Ada nggak cara? Normalnya nggak ada. Nah, perhatikan, menggerakkan bibir wasilah untuk membaca. Menggerakkan gunting, menggerakkan pisau cukur, melewatkan pisau cukur di atas kepala wasilah untuk apa? Potong pendek, taksir. Ini kalau kita berkaitan dengan ibadah umroh atau haji, tahallul ya, tahallul. Langsung saja kita bahas masalah tahallul. Itu yang utama adalah al-halq, potong botak. Ya. Kalau enggak mau botak bisa taksir. Cepak, potong pendek. Yang afdol botak. Maka orang kalau mau memotong rambutnya supaya botak, maka mau nggak mau harus melewatkan pisau cukur. Jadi melewatkan pisau cukur kepala itu namanya wasilah, sedangkan botaknya itu ibadah, inti tujuan ibadah. Maka orang yang tidak mampu ibadahnya, maka gugur pula wasilahnya. Seperti seseorang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah. Ada orang yang bisu misalnya, dia nggak bisa membaca Al-Fatihah, atau memang dia tidak mampu membaca Al-Fatihah, mungkin karena belum hafal. Maka apakah dia wajib untuk tetap menggerakkan bibirnya? Karena tujuan ibadahnya dia nggak mampu, tapi wasilahnya mampu. Kalau cuman qomat kamit bisa, tapi nggak bisa membaca Al-Fatihah. Maka jawabannya, maka dia tidak wajib menggerakkan kedua bibirnya. Orang yang bisu, yang tidak bisa membaca Al-Fatihah, maka tidak perlu menggerak-gerakkan bibirnya ketika sholat. Diam ya sudah. Gerakan bibir bisa. Ya, karena dia nggak bisa membaca Al-Fatihah, maka wasilahnya pun apa? Gugur. Demikian pula orang yang botak, orang yang sudah botak, tidak wajib melewatkan pisau cukur di atas kepalanya saat tahallul. Orang yang sudah botak, apakah dia mampu untuk membotak kepalanya lagi? Orang yang sudah botak, apakah dia bisa membotak kepalanya? Nggak bisa. Maka dia tidak mampu membotak kepalanya, tapi dia mampu melakukan wasilahnya. Apa wasilahnya tadi? Melewatkan pisau cukur di atas kepala. Maka apakah tetap wajib melakukan wasilah sedangkan tujuan ibadahnya dia nggak mampu? Jawabannya tidak wajib.
Ya, jadi orang yang botak ketika tahallul ya sudah selesai. Tidak perlu untuk dia melakukan apa semacam sekedar simbolisme gitu ya, nggak perlu. Sudah niat tahallul selesai karena kepalanya sudah apa? Botak. Juga seseorang yang lahir dalam keadaan sudah dikhitan. Orang yang sudah khitan bisa nggak khitan lagi? Atau orang-orang ngepok enggak gitu ya? Ya, yang sudah khitan nggak mampu khitan lagi. Nah, bayi yang lahir dalam keadaan sudah terkhitan, maka tidak wajib untuk menggerakkan pisau potong di atas kepala zakarnya. Jadi tidak perlu melakukan perbuatan simbolisme atau simbolis. Hanya sekedar simbol saja. Jadi bayi yang sudah terlahir dalam keadaan khitan, maka dia sudah gugur kewajiban apa? Khitannya. Plus tidak perlu dia melakukan yaitu sekedar menggerakkan pisau ke zakarnya. Jadi sudah gugur ya gugur. Jadi ini yang pertama. Ya, mampu melakukan wasilah tapi tidak mampu melakukan ibadah. Maka ibadah yang tidak mampu dikerjakan, maka wasilahnya pun apa? Gugur. Wasilahnya pun apa? Gugur. Yang kedua, yang dimampui itu sesuatu yang mengikuti lainnya. Dia mampu mengerjakan suatu ibadah dan ibadah ini mengikuti sesuatu yang lainnya. Ini ada dua macam. Yang pertama, sesuatu yang kewajibannya merupakan bentuk kehati-hatian untuk sempurnanya ibadah lainnya. Semacam, langsung contoh saja agar lebih jelas perkaranya. Membasuh kedua siku saat berwudu. Membasuh tangan yang wajib itu sampai apa? Siku. Ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajah kalian dan tangan kalian sampai siku. Nah, karena yang diperintahkan adalah sampai membasuh sampai batas siku. Lalu kalau ada seseorang yang terpotong tangannya sampai siku, jadi tangannya putus pas siku, apakah wajib membasuh sikunya yang tersisa? Ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mereka mengatakan wajib, sedangkan sebagian lainnya mengatakan hanya disunnahkan membasuhnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami, tangannya terputus sampai siku. Maka apakah perlu dia basuh atas siku sebagai bentuk kehati-hatian? Ya, daripada enggak membasuh sama sekali tangan. Padahal membasuh bagian atas siku ini kan enggak wajib. Yang wajib sampai apa? Sampai siku. Tapi kan kadang-kadang kita lebih supaya lebih mantap, supaya lebih pasti. Gak mungkin kan kita membasuh apa? Tangan sampai siku benar-benar kita kasih garisan gitu ya. Set kayak orang ngelepo gitu, persis indah kan? Pasti kita bablas ya kan? Nah, ini loh, bablas. Yang wajib sampai siku. Nah, kalau ada orang kepotong tangannya sampai di siku, apakah wajib membasuh sininya? Sininya. Kalau kita normal kan kita basuh sampai atas ini, ya. Sebagai bentuk kehati-hatian supaya pas, benar-benar yakin sikunya kena. Tapi ketika tangannya terpotong sampai di siku sini, maka apakah masih ada kewajiban membasuh sininya? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib demi kehati-hatian, sebagaimana ketika kita membasuh sampai siku kita loskan sedikit. Ya, kita loskan sedikit. Nah, ini sisa ini apakah masih diwajibkan untuk dibasuh kalau tangannya putus? Ada dua pendapat. Yang pertama mengatakan wajib, yang kedua mengatakan sunnah. Karena batasnya hanya siku, maka tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini menunjukkan apa? Membasuh melebihi siku itu mengikuti membasuh siku. Ini yang pertama. Yang kedua,
sesuatu yang wajibnya hanya karena menyempurnakan kewajiban lainnya. Bingung ya? Sesuatu yang wajibnya hanya karena menyempurnakan kewajiban lainnya. Langsung contoh aja biar kita paham. Seperti meletakkan 5 anggota tubuh ke tanah saat wudu. Benar gak ini? Wallahu alam kayaknya ini salah. Meletakkan 7 anggota tubuh ke tanah saat sujud. Karena setelah itu hanya mengikuti dahi dan hidung. Oh afwan, 5 berarti benar ya. 5 atau 4. Meletakkan 5 anggota tubuh ke tanah saat sujud. 5. Itu hanya mengikuti dahi dan hidung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya, 6 ini ngikut 1 ini. Ya, maksudnya begitu mungkin. Meletakkan 5 anggota tubuh ke tanah. Harusnya 6 ya. Saat sujud itu hanya mengikuti dahi dan hidung yang diletakkan di tanah. Paham enggak? Dua tangan, 2 lutut, 2 kaki, 6 kan? Hah? Sama 1, 7. 7 kan? Nah ya, pembahasannya di sini adalah yang pokok itu kepala. Yang pokok 1 berarti 6 ini ngikut. Makanya di sini kalau dikatakan 5 kok kayaknya kurang. Perhatikan, 6 ya. Benar ya? Meletakkan 6 anggota tubuh itu mengikuti dahi dan hidung, wajah. Kan kita kalau sujud itu 7 anggota badan nempel ke tanah ya kan? Nah sekarang yang paling penting itu kita sujud itu apa? Tangan atau kepala? Nah kepala kan? Berarti tangan, lutut, kaki itu ngikut. Nah sekarang meletakkan 6 anggota tubuh ke tanah saat sujud itu hanya mengikuti dahi dan hidung yang diletakkan di tanah. Sekarang apakah kalau seseorang tidak mampu meletakkan wajahnya, dahi dan hidungnya ke tanah dan juga tidak mampu mendekatkan wajahnya ke tanah, sedangkan dia mampu meletakkan yang lain, tetap wajib meletakkannya? Contoh, bagaimanapun juga dipaksakan nggak bisa antum sujud kepalanya nyentuh tanah, tapi tangan dan kaki dan lutut bisa. Antum sujud, tapi kepala ini nggak bisa diletakkan di tanah. Ada yang mempraktekkan? Saya mempraktekkan, biar jelas. Anggap kepala ini wis bengkak, abu. Kalau dipaksa sujud, wis ya bocor semua, keluar semua darahnya. Jadi antum mampunya cuman gini, tapi nggak mampu meletakkan kepala atau wajah ya, wajah ke tanah. Pertanyaannya, apakah antum wajib berposisi seperti itu tanpa meletakkan wajah ke tanah atau tidak? Kira-kira gimana? Makanya contoh ya, contoh. Ayo. Contoh coba contoh. Allahu Akbar sujud, tapi antum cuman gini tok. Ini anggap lagi kiblat ya. Ya, kan kepala nggak bisa kena tanah, jadi gini. Tapi ini tetap di tanah. 2 tangan di tanah, 2 lutut di tanah, 2 kaki di tanah. Ini karena di meja kan, jadi anak biasanya cuma tangan tok. Ya, gini. Allahu Akbar gini. Karena ini nggak bisa nyentuh tanah. Apakah wajib seperti itu? Yang sahih dalam masalah ini tidak wajib. Jadi bagaimana? Ya sudah semampunya, duduk. Ketika antum duduk di antara 2 sujud, kemudian waktu sujud Allahu Akbar, nah gini. Seperti antum kalau duduk kemudian sholat, gimana? Dalam posisi antum tidak
mampu sujud karena memang misalnya di atas kursi kereta api gitu ya, kursi pesawat, sujudnya gimana? Gimana kan? Nungguk gini ya. Tapi posisi antum kan nggak meletakkan kedua tangan, kedua lutut dan kedua kaki di tanah kan begitu? Mudeng enggak? Biar mudeng, dua orang siapa ini? Ayo, biar jelas gitu loh. Gak ada yang mau? Hah? Tapi sudah paham belum? Berarti nggak perlu ya? Hah? Mana yang lebih utama? Sujud dalam keadaan duduk semampunya atau sujud tanpa kepala? Gitu aja. Hah? Duduk saja. Berdasarkan penjelasan ini duduk saja. Jadi jangan memaksakan tangan itu ke tanah. Lalu antum sujudnya gini. Mungkin karena takut diketawain ya, makanya nggak ada yang mau ya. Ya ini bukan ngetawain ya, cuma sekedar contoh saja. Tapi kalau udah jelas ya kita lewati. Jelas nggak? Jelas ya, sudah selesai. Taib. Begitu pula dengan seorang yang tidak bisa melaksanakan wukuf di Arafah saat ibadah haji, ya, maka gugur pula kewajiban melaksanakan manasik haji setelahnya. Misalkan mabit di Mina dan melempar jumrah, karena mabit dan jumrah adalah ibadah yang menyempurnakan wukuf di Arafah. Karena inti ibadah haji adalah wukuf berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Ya. Jadi dalam keadaan ini kalau gugur ibadah intinya, maka ibadah-ibadah yang sekedar ngikut ini pun ikut gugur. Sekali lagi, kalau gugur ibadah intinya, maka ibadah-ibadah pengikutnya ini juga gugur, tidak wajib dikerjakan. Taib. Yang ketiga, keadaan ketiga. Tadi itu keadaan kedua, ada dua macam. Keadaan ketiga, sesuatu yang merupakan bagian dari ibadah dan bukan merupakan ibadah secara tersendiri. Sesuatu yang merupakan bagian dari ibadah dan bukan merupakan ibadah secara tersendiri. Contoh, langsung saja contoh. Orang yang hanya mampu puasa sampai zuhur, ini yang kita contohkan kemarin ya, dan tidak mampu meneruskan sampai maghrib, apakah dia wajib melaksanakan puasa sampai zuhur tersebut? Jadi puasa dari subuh sampai zuhur ini adalah bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah, tapi bukan keseluruhan ibadah, hanya sebagian dari ibadah saja. Maka orang yang hanya mampu mengerjakan sebagian ibadah, dalam hal ini contohnya puasa sampai zuhur, dia nggak mampu kalau sampai maghrib, maka apakah dia wajib melaksanakan puasa sampai zuhur tersebut? Jawabannya tidak wajib. Tidak wajib artinya kalau memang dia nggak bisa puasa sampai maghrib, ya sudah, sekalian tidak apa? Puasa. Jadi nggak ada kewajiban dia puasa sampai zuhur. Tanpa ada khilaf di kalangan para ulama, karena puasa setengah hari bukan ibadah secara tersendiri. Dia bagian dari ibadah. Dia bagian dari ibadah. Taib. Yang terakhir, yang keempat. Sesuatu yang merupakan bagian dari ibadah, namun dia itu merupakan sebuah ibadah yang berdiri sendiri. Apa bedanya sama yang tiga? Kalau yang tiga bagian dari ibadah, tapi bukan apa? Bukan keseluruhan ibadah. Bukan keseluruhan ibadah. Jadi bisa dikatakan nggak bisa dipisah. Yang namanya ibadah puasa, ya harus subuh sampai apa? Maghrib. Subuh sampai zuhur bagian dari puasa, bukan puasa. Subuh sampai
subuh sampai zuhur bagian dari puasa, bukan apa? Puasa. Puasa itu mana? Subuh sampai maghrib. Nah ini, itu yang ketiga. Kalau yang keempat, sesuatu yang merupakan bagian dari ibadah, tapi dia ini ibadah yang berdiri sendiri. Contoh, seseorang yang sholat yang tidak mampu membaca Al-Fatihah namun mampu berdiri. Al-Fatihah ini bagian ibadah, berdiri bagian dari ibadah, sujud bagian dari ibadah, tapi masing-masing beda. Antara Al-Fatihah nggak ada kaitannya dengan berdiri, antara berdiri nggak ada kaitannya dengan sujud. Beda sama puasa tadi. Ya, antara puasa, antara subuh, zuhur, maghrib ini nyambung. Ini satu kesatuan. Subuh sampai zuhur bagian dari puasa, tapi bukan puasa. Ya. Jadi subuh sampai maghrib ini baru puasa. Nah, kalau yang ini Al-Fatihah bagian dari sholat. Ya, berdiri bagian dari sholat. Ruku bagian dari sholat, sujud bagian dari sholat, tapi masing-masing berdiri sendiri. Al-Fatihah nggak ada kaitannya dengan berdiri, berdiri nggak ada kaitannya dengan ruku, ruku nggak ada kaitannya dengan sujud. Nah, maka wajib bagi dia berdiri. Orang yang tidak mampu membaca Al-Fatihah, tapi dia mampu berdiri, maka wajib bagi dia berdiri. Karena berdiri dan membaca masing-masing ibadah, karena berdiri dan membaca Al-Fatihah masing-masing adalah ibadah tersendiri. Jadi nggak ada kaitannya. Jadi orang yang tidak mau membaca Al-Fatihah bukan berarti sholatnya nggak perlu dilakukan, tetap sholat. Orang yang nggak bisa berdiri bukan berarti sholatnya nggak perlu dilakukan, karena berdiri termasuk apa? Syarat sahnya sholat yang mampu. Ya, dan seperti itu. Kemudian orang yang tidak mampu hafal seluruh Al-Fatihah, maka wajib bagi dia membaca semampu yang dia hafal. Alhamdulillahirabbil alamin ini bagian dari Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim bagian dari Al-Fatihah. Ya. Tapi Alhamdulillahirabbil alamin berdiri sendiri satu ayat. Ar-Rahmanir Rahim berdiri sendiri satu ayat. Jadi kalau hafalnya cuma sampai Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin seterusnya nggak hafal, dia tetap harus apa? Mengerjakan sehafalnya. Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga. Orang yang hanya mendapatkan air untuk sebagian anggota wudu, maka pendapat yang rajih wajib bagi dia untuk membasuh anggota wudu secukupnya air, lalu bertayamum untuk yang lainnya. Ini menurut pendapat yang rajih bagi muallif. Ini menunjukkan ada khilaf. Begitu pula bagi yang hanya mendapatkan air untuk sebagian mandi janabat. Karena apa? Membasuh anggota wudu, tangan, wajah, mengusap kepala, membasuh kaki, ini memang bagian dari wudu. Tapi masing-masing ini apa? Berdiri sendiri-sendiri. Maka kalau mampunya hanya sampai membasuh kedua tangan, maka mengusap kepala dan membasuh kaki tidak bisa dilakukan karena kehabisan air, maka dia lakukan semampunya. Setelah itu tayamum. Wallahu alam, ini menurut yang dirajihkan oleh al-muallif hafizahullah. Contoh yang keempat, orang yang hanya mampu setengah sok beras, apakah dia wajib membayarnya saat zakat fitri padahal wajibnya adalah satu sok? Ada khilaf di kalangan para ulama, yang rajih adalah wajib bagi dia untuk membayarnya. Ya, jadi mampunya setengah sok, maka dia wajib untuk zakat setengah sok. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, seseorang yang hanya mempunyai setengah sok dan tidak memiliki lainnya, maka wajib baginya membayar zakat fitri berdasarkan firman Allah Ta'ala,
fattaqullaha mastata'tum. 6. Juga karena mengeluarkan setengah sok itu juga mampu memberi makan orang miskin. Padahal Rasulullah SAW juga bersabda bahwa zakat fitri itu mensucikan orang yang berpuasa, tuhratan lis-shaimin, dan memberi makan orang miskin, wa tu'matan lil masakin. Taib. Dan yang terakhir juga masuk dalam kaidah ini adalah orang yang hanya mendapatkan sebagian sutroh, maka wajib bagi dia untuk menggunakannya. Ada sutroh tapi mungkin cuman kayak gini gitu ya, nggak ada, pokoknya anggaplah tembok nggak ada, terus di tengah padang pasir adanya cuman apa, satu botol parfum. Ini sebagian sutroh itu harusnya lebih tinggi, tapi dia punya cuma segini, maka semampunya taruh ini. Wallahu alam. Orang yang hanya mampu membayar sebagian hutangnya, maka wajib membayarnya meskipun tidak bisa melunasinya. Nah, ini ya, hutang berapa? 1 juta. Punya berapa? 500.000. Saya belum mampu. Kalau hutangnya kan 1 juta. Nah, ini benar nggak ini? Kalau belum mampu membayar 1 juta kan gugur. Nah, 500.000 kan bukan 1 juta. Maka ya sudah, nanti aja kalau sudah ada 1 juta. Nah, ini mau antum begitu kan? Gak benar. Jadi bayar semampunya, ya, bayar semampunya, meskipun belum bisa melunasinya. Dan yang terakhir, kalau seseorang yang dipakainya terdapat benda najis dan dia pun dalam keadaan hadas, sedangkan dia hanya memiliki air yang cukup untuk salah satunya, maka digunakan untuk membersihkan benda najis lalu bertayamum untuk menghilangkan hadas. Paham? Ya, orang hadas mungkin tadi kentut, jadi dia wajib apa? Wudu. Tapi di satu sisi pakaiannya kena najis, maka wudu dan air hanya cukup untuk salah satu perbuatan ini. Kalau wudu maka pakaian tetap najis. Kalau membersihkan najis maka nggak bisa wudu. Mana yang dilakukan? Bersihkan najis lalu kerjakan tayamum. Ya, bersihkan najis lalu kerjakan tayamum. Wallahu taala alam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah akhir dari kaidah yang ke-8 dari kaidah-kaidah yang lain. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya kaidah yang ke-9. Namun sebelum kita akhiri, di sini ada sedikit amanah yang perlu disampaikan dari takmir. Itu tentang masalah soft kita ini. Masalah soft kita ini apa kesimpulannya? Miring. Ya kan? Jadi bangunan kita ngadepnya ke barat tapi softnya miring. Maka apakah ini perlu dilakukan? Memiringkan seperti ini apakah perlu dilakukan? Di sini sedikit saya kutip dari beberapa website, di antaranya rumaiso.com miliknya Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Beliau membalas secara panjang lebar yang intinya menghadap kiblat ini memang merupakan syarat sahnya sholat. Orang yang mampu menghadap kiblat tapi tidak menghadap kiblat maka sholatnya nggak sah. Kalau beliau menyebutkan ada beberapa pengecualian, yang tidak mewajibkan seorang untuk menghadap ke arah kiblat. Ada beberapa, kita lewati saja. Nah, kemudian gimana cara kita menghadap kiblat? Ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, kita lihat kiblat. Dalam hal ini kiblat kita apa? Kiblat kita apa? Ka'bah. Posisi kita persis melihat Ka'bah. Maka para ulama tidak ada perbedaan di kalangan mereka, wajib untuk menghadap Ka'bah. Ya, kalau Ka'bah di sana dia sengaja menghadap sana, salatnya enggak sah. Dia lihat Ka'bah. Dalam hal ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama kita. Nah, yang jadi masalah adalah orang yang tidak bisa melihat Ka'bah kayak kita ini. Apakah diwajibkan persis lurus menghadap ke arah Ka'bah atau tidak perlu? Yang penting arah.
Kalau persis menghadap Ka'bah berarti kalau kita tarik garis harus lurus. Tapi kalau arah, ya kita jelas tahu ya, kita berada di Indonesia, Arab Saudi, arahnya mana, barat. Maka para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Langsung saja kita sebutkan intinya. Pendapat yang pertama mengharuskan. Pokoknya orang yang nggak bisa lihat Ka'bah tetap dia harus berusaha menghadap ke arah Ka'bah sebisa mungkin, selurus mungkin. Kalau ada alat yang digunakan, alat itu maksimalkan. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua tidak perlu. Pendapat kedua tidak perlu. Selama dia menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah yang berada di Mekah sana, maka sholatnya sudah sah. Dan insya Allah ini pendapat yang sahih. Pendapat kedua ini pendapat yang sahih. Nah, di antara dalil yang dibawakan pendapat kedua ini, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 144, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, maka dimanapun engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Ya, jadi ke arah. Yang namanya arah itu jelas, barat, timur, selatan, utara. Nah, sekarang posisi Masjidil Haram di arah mana? Barat, misalnya, maka wajib ke arah barat. Kalau ke timur, ke selatan, jelas ini tidak menghadap ke arah barat. Nah, kemudian hadis Rasulullah SAW, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Perhatikan, hadis ini sangat jelas. Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun. Apa-apa yang berada antara timur dan barat itu kiblat. Tapi ingat, hadis ini berlaku bagi penduduk Madinah. Madinah itu mananya Mekah? Utaranya Mekah. Ya, utaranya Mekah. Jadi kalau orang Madinah menghadap antara timur dan barat, maka pasti ini ke arah selatan. Entah agak miring, entah lurus, entah agak miring ke sana. Yang penting antara timur dan barat itu kiblat. Nah, kalau penduduk Indonesia, maka antara utara dan selatan yang ke arah sana itu kiblat. Adzan. Monggo adzan terlebih dahulu.
Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan tentang masalah yaitu arah kiblat. Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada ahli Madinah, "Ma bainal masyriqi wal maghribi qiblatun." Arah antara timur dan barat, jadi menghadap ke arah selatan, itu adalah kiblat. Maka ini pula yang kita terapkan bagi penduduk Indonesia. Antara utara dan selatan menghadap ke arah barat, tentu itu adalah kiblat. Nah, dari sini maka tidak perlu sebenarnya bagi kita untuk menempatkan persis benar, persis lurus. Karena ini pun juga apa? Sulit untuk kita terapkan. Artinya sulit untuk kita pastikan. Ya. Ada analogi yang disampaikan pula. Katakanlah ada suatu masjid yang sudah berupaya untuk menghadap ke arah Ka'bah persis. Tapi masjid ini luas, besar. Lebarnya melebihi lebar Ka'bah. Paham? Lebarnya melebihi lebar Ka'bah. Anggaplah lebarnya masjid ini 100 meter, sedangkan Ka'bah enggak sampai 100 meter. Maka kira-kira yang di pojok sana, ya, itu kalau ngadep ke arah Ka'bah sana tembusnya kemana? Sampingnya Ka'bah. Ya, jadi kalau diluruskan, masjidnya segini, Ka'bahnya segini ya. Ka'bah segini, masjidnya segini. Maka yang sini pasti akan melenceng jauh, tidak lurus. Nah, ini menunjukkan apa? Wallahu a'lam bishawab, tidak perlu kita bahasanya berlebih-lebihan untuk menempatkan arah Ka'bah. Ditambah satu lagi, saya pernah mendengar penjelasan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala di salah satu daurah beliau di Trawas, ketika beliau membawakan sabda Rasulullah SAW, "Nahnu ummatun ummiyah la naqra' wa la naktub." Kita ini adalah umat yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Hadis sahih Bukhari Muslim. Nah, di salah satu penjelasan beliau, kita ini umat yang sebenarnya tidak tergantung dengan alat. Kita melakukan segala macam ibadah tidak bergantung dengan alat. Dalam konteks hadis selanjutnya apa? Asy-syahru hakadha wa hakadha. Bulan itu seperti ini dan seperti itu. Yaitu apa? Kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Maka ketika kita memperlakukan bulan dengan ru'yah, ini sudah sah. Hisab ini hanya sebagai alat bantu. Ya, terlebih dalam bulan Ramadan kita tentu harus mengacu kepada ru'yatul hilal tanpa bantuan alat. Lihat, kelihatan, besok puasa, gak kelihatan, genapkan bulan menjadi 30. Nah, di antara penjelasan beliau pula adalah masalah kiblat. Kita ini umat ummiyah yang sebenarnya tidak bergantung pada alat. Sebelum adanya kompas, kira-kira apakah antum bisa memastikan 100% orang-orang yang sholat persis ke arah Ka'bah? Gak bisa. Apakah artinya berarti Islam ini belum sempurna sebelum ada kompas? Ini fatal. Jadi apa yang terjadi? Ya sudah, yang sudah berlalu, yang sudah berlaku, arah Ka'bah mana? Arah Ka'bah barat. Ya sudah, kita mengarah ke arah barat. Ya, tanpa perlu kita apa? Merubah katakanlah bangunan. Dan ini juga didukung oleh
fatwa resmi dari Majelis Ulama Indonesia, dan ini juga ada di websitenya yaitu rumaisal.com Ustadz Muhammad Abdul Jwasikal. Saya bacakan fatwa MUI terkait masalah ini tentang diktum dari fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang kiblat. Disebutkan pertama tentang ketentuan hukum. Dalam ketentuan hukum tersebut disebutkan bahwa satu, kiblat bagi orang sholat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah, Ainul Ka'bah. Ini yang tadi saya sampaikan. Orang kalau bisa lihat Ka'bah sengaja melenceng dikit saja gak sah sholatnya, bagi yang bisa melihat Ka'bah. Yang kedua, kiblat bagi orang yang sholat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah, jihad al-Ka'bah, arah. Ya, ini yang kedua. Seperti kita nggak bisa lihat Ka'bah, tapi kita tahu arah Ka'bah mana? Barat. Ya sudah, kita mengarahkan ke arah barat. Ketiga, letak geografis Indonesia yang berada di bagian timur Ka'bah atau Mekah, maka kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke arah barat. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, dan ini rekomendasi, MUI merekomendasikan agar bangunan masjid atau musola di Indonesia sepanjang kiblatnya menghadap ke arah Ka'bah tidak perlu diubah, dibongkar dan sebagainya. Artinya, jika suatu ketika takmir Masjid Nidaul Fitrah memberlakukan kebijakan meluruskan shaf persis bangunan, maka intinya antum jangan heboh. Siap? Siap? Ya, itu intinya. Jadi amanah yang disampaikan kepada saya dan alhamdulillah sudah saya tunaikan. Maka mohon pengertiannya, jika suatu ketika Masjid Nidaul Fitrah merubah sesuai dengan arah bangunan, maka ini berdasarkan ilmu, ya. Dan ada minimal 3 ustadz kita yang kita hormati yang berpendapat demikian. Yang pertama, Ustadzuna Ainur Aunur Rafiq, seperti yang ditanyakan Bapak Nur Aziz secara pribadi. Yang kedua, Ustadz Abu Ibrahim Muhammad Ali. Kalau nggak salah dulu pernah beliau sampaikan di majelis, beliau mengingatkan. Yang ketiga, Al Ustadz Dr. Muhammad Nur Ihsan, di sela-sela pembicaraan beliau dengan Pak Nur Aziz juga. Jadi insya Allah yang kita lakukan tidak melenceng dari arahan para ustadz kita, terlebih yaitu para ulama kita. Wallahu ta'ala bishawab. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.